kalau ditanya apakah KIPI itu bisa atau tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terjadi pada anak-anak yang menerima imunisasi dasar seperti BCG, DPT, dan lain sebagainya, bisa apa enggak? Bisa, karena di sini tidak hanya vaksinasi COVID. Vaksin apapun, imunisasi apapun, dia pasti memiliki KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, yang mana makin tahun atau makin maju suatu penelitian tersebut, dia akan ditekan kejadian ikutan tersebut. Contohnya, dulu ada beberapa imunisasi dasar yang ada demamnya. Setiap kali diberikan imunisasi itu demam pada saat kita masih kecil. Tapi sekarang sudah ada yang tidak ada demamnya dan lain sebagainya. Itulah salah satu teknik untuk mengurangi kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Nah, KIPI ini sendiri penyebabnya apa sih? KIPI ini penyebabnya ada 5, kita kategorikan 5. Yang pertama adalah komponen vaksin itu sendiri. Nah, di dalam vaksin atau di dalam imunisasi yang diberikan, itu sebenarnya ada komponen-komponen tertentu. Yang pertama apa sih, Dok? Yang pertama itu pasti komponennya itu adalah virus itu sendiri, baik yang mati ataupun sudah dilemahkan, ataupun isian lainnya, atau bahan-bahan dasar lainnya untuk membentuk suatu vaksin. Nah, itu nanti baik si virus yang atau bakteri yang sudah dilemahkan atau mati itu, dia dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Artinya kenapa? Dia merangsang tubuh kita. Pembentukan antibodi di dalam tubuh kita atau imun di dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan nantinya tubuh kita bergejala, ibaratnya bereaksi nih. Contoh gampangnya, Ibu siapa namanya Ibu yang pakai baju abu? Ibu Tini ya. Ibu Tini waktu didekati oleh suami, waktu pertama dikasih bunga, waktu mulai dari WA dulu, SMS-an, bereaksi nggak? Ditanggepin nggak? Bereaksi. Nah, itulah jenis reaksi dari tubuh kita. Nah, dari reaksi-reaksi tersebut, akhirnya kenalan, makin deket, pacaran atau mungkin tanpa pacaran, akhirnya menikah. Nah, itulah pula yang terjadi pada tubuh kita. Saat masuk vaksin itu ke dalam tubuh kita akan bereaksi. Reaksinya seperti apa dia akan timbul tuh. Kalau orang bilang jatuh cinta itu ada demam, meriang-meriang, rindu dan lain sebagainya, itu pula yang dilakukan oleh tubuh kita. Ada demam, kemudian ada nyeri, ada pusing, ada juga yang sampai mual muntah dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga karena cacat mutu vaksin. Apa sih namanya cacat mutu vaksin? Contoh, KIPI itu bisa disebabkan oleh vaksin yang tidak disimpan pada suhu yang tepat, atau memberikan vaksinasi yang sudah expired atau vaksin yang sudah expired, atau bisa jadi juga karena komponen yang kita gunakan dalam memberikan vaksin. Apa saja? Suntikan, alkohol swabnya mungkin sudah expired dan lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan KIPI. Selain itu ada kecemasan karena takut disuntik. Itu sering terjadi pada anak-anak. Anak-anak takut disuntik kan, mereka nangis dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan menyebabkan pada saat dia disuntikkan, dia akan demam, setelahnya nyeri pada area lokal suntikan dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan prosedur, itu juga dapat menyebabkan KIPI. Kesalahan prosedur ini seperti apa sih, Dok? Ya mungkin yang harusnya vaksinasi itu diberikan, contoh ya vaksin COVID diberikan 28 hari, diberikannya kurang dari 28 hari. Kemudian penyimpanan vaksinnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kejadian koinsiden. Kejadian koinsiden ini seperti apa, Dok? Contohnya, pada saat hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu akan memberikan vaksinasi pada anaknya, paginya anaknya demam, tapi masih sumeng-sumeng. Sumeng-sumeng apa ya? Kayak cuman meriang-meriang panas dikit-dikit itulah, kayak gitu. Begitu dia disuntikkan vaksin, selesai suntik vaksin, 2-3 jam kemudian panasnya tinggi. Itu namanya kejadian koinsiden. Atau dia paginya udah mulai nih batuk-batuk, itu namanya kejadian koinsiden. Nah, KIPI ini ada berapa macam, Dok? Ada 2. KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. KIPI ringan itu seperti apa? Rasa nyeri lokal. Ini saya rasa semuanya sudah pernah divaksin ya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Waktu divaksin itu pernah nggak ada yang rasanya, aduh Dok, kemeng-kemeng nih di tangan saya? Ada. Itu namanya nyeri reaksi lokal atau KIPI lokal. Ada rasa kemerahan, bengkak, kemeng-kemeng, itu pasti dirasakan.
Yang kedua, ada namanya reaksi sistemik. Artinya apa? Reaksi yang terjadi ke seluruh tubuh kita. Contohnya apa? Demam, sumeng-sumeng, meriang-meriang, pusing. Terus habis itu ada lagi yang lemes ya. Ada yang lemes, ada yang waktu habis divaksin ngantuk. Nah, itu pun salah satu reaksi KIPI-nya. Jadi ngantuk. Ada yang lapar? Banyak ya, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian ada juga KIPI berat. KIPI berat ini yang tidak dapat kita tangani sama sekali. Contohnya seperti apa? Setelah anak kita divaksin, kemudian dia kejang. Itu harus sesegera mungkin dibawa ke IGD ya. Jangan dibiarin. Biasanya kalau misalnya dia kejang, itu harus ada penanganan khusus dari para medis. Kemudian trombositopeni. Trombositopeni ini bagaimana caranya tahu? Jelas tidak bisa kita lakukan di rumah ya. Taunya gimana dok? Nggak akan ketahuan karena hanya bisa kita periksa melalui laboratorium. Ini mirip kayak DBD, jadi trombositnya turun artinya. Nah kemudian bisa di penurunan kesadaran. Kalau cuma sampai ngantuk itu gimana dok? Ngantuk itu reaksi yang wajar, reaksi KIPI yang ringan. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba pingsan, nah itu sudah KIPI berat. Kemudian juga dia menangis terus-menerus. Biasanya anak-anak kecil suka nggak bisa ngomong kan? Apalagi yang 6 tahun, mereka mungkin cuma pegang tangan kemudian nangis terus-terusan. Itu harus sesegera mungkin dibawa ke dokter. Nah, saya akan fokus membahas mengenai demam ini sendiri. Kenapa saya fokus demam? Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi slide saya, demam itu warnanya apa? Saya berikan tadi di slide. Betul. Kayaknya ibu-ibu lebih memperhatikan daripada bapak-bapak. Ini bapak-bapak diam ya gitu. Betul. Kenapa demam saya kasihin warna berbeda? Karena demam itu adalah reaksi yang paling sering ditemukan pada pasca imunisasi atau pasca vaksinasi, terutama pasca vaksinasi COVID pada saat ini. Saya sendiri dan tim saya menangani vaksinasi, oleh sebab itu seringkali kami terima informasi bahwa habis divaksin anak saya demam dok, seperti itu. Betul. Kenapa demam ini paling sering? Karena demam ini adalah reaksi tubuh pada saat vaksinasi itu masuk. Tubuh kita langsung bereaksi. Dia akan meningkatkan, pada saat antibodi itu terbentuk, dia akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, karena suhu tubuhnya si anak ini meningkat, otomatis nantinya akan terjadi penguapan pada tubuhnya. Pernah ada enggak kejadian bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan anaknya demam sampai dengan menggigil atau berkeringat? Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, dan banyak kali seperti itu. Nah, itu adalah keringat itu jangan dianggap sebagai oh ini berbahaya. Tidak, itu adalah caranya tubuh supaya dia dapat mengeluarkan uap panas di dalam tubuh. Jadi dikeluarin lewat air, ya, air dalam tubuh. Karena dia banyak demam tinggi, kemudian airnya juga keluar melalui keringat. Oleh sebab itu penanganannya nanti akan terkait dengan air atau cairan juga, ya. Nah, kalau seandainya pasca vaksinasi, kapan sih kita bilang dia KIPI? KIPI itu terjadi dalam 1 detik setelah dia ditusuk sampai dengan 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya ada nih beberapa kasus unik di saya, dok anak saya demam. Oh ya, setelah divaksin langsung demam? Enggak dok, demamnya itu setelah 4-5 hari dok. Waduh, kalau itu bukan KIPI bu, itu bisa jadi karena penyakit lain. Seperti itu. Nah, penanganannya demam itu sendiri seperti apa sih? Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah yang pernah dipraktekkan apa? Saya tanya dari bapak-bapak dulu ya, karena bapak-bapaknya diem dari tadi. Ibu-ibunya udah pasti tahu nih, jeli. Kalau bapak pernah nggak mengalami, bapak-bapak pernah mengalami nggak anaknya tiba-tiba demam di rumah? Nggak, waduh, langsung yang tim ceweknya enggak istrinya. Oke. Waktu itu yang kira-kira dilakukan istrinya, ibu mertuanya atau ibunya apa? Sunmol, ya kasih Sunmol. Oke. Ada lagi? Ada masih yang kasih bawang merah sama bawang putih? Bawang merah ya? Minyak telur, ya. Bawang merah, ya. Aduh, ini masih tradisional sekali ya. Baik. Itu semua tidak salah, semua itu tidak salah. Tapi penanganan demam di rumah itu kita mulai dari kontak dengan si anak dulu. Pada saat anak demam, jangan ditinggalin ya bapak-bapak,
Ibu-ibu pasti enggak, pasti ibu-ibunya tetap ngejagain di sana ya. Jadi jangan anaknya demam terus langsung diisolasi ya, belum tentu dia COVID Pak ya. Jadi anaknya demam ditemenin. Kenapa? Kontak dengan orang tua itu akan sangat cepat membantu anak kita itu psikisnya untuk membaik. Itu satu. Kedua, pada saat kita dekat dengan anak atau kita berada dekat, oke, habis, nggak apa-apa. Pada saat kita dekat dengan anak, nantinya kita bisa melihat secara nyata apa saja yang terjadi pada anak tersebut selama proses anak itu demam. Jadi kita tahu kapan dia demamnya naik, kapan demamnya turun, dan lain sebagainya. Karena itu anak harus didampingi. Itu satu. Yang kedua, gambarnya sudah ada, pemberian obat-obatan. Yang tadi bilang memberikan Sanmol yang mana? Ya, luar biasa Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bapaknya luar biasa, itu benar sekali. Pemberian penurunan panas itu boleh diberikan, tapi ada tapinya Pak. Tidak boleh sembarangan diberikan. Jadi jika sebelumnya memang sudah memiliki pengalaman, oh ya, Sanmol diberikan seperti ini, terima kasih Bapak, baru boleh diberikan ya. Kalau misalnya tidak punya pengalaman, sebaiknya anaknya kalau seandainya suhunya dicek di rumah sudah di atas 38, segera dibawa ke dokter atau IGD atau puskesmas atau klinik ya. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi saya bilang, karena dia demam, tubuh itu bereaksi untuk menurunkan panas tubuhnya dengan cara mengeluarkan air atau keringat dari tubuh. Itu akan menyebabkan anak gampang dehidrasi. Nah, kalau anak sudah dehidrasi, dia akan semakin parah sakitnya. Oleh sebab itu penting kita melakukan rehidrasi namanya, atau memberikan tambahan cairan kepada anak. Nah, cairan apa Dok yang bisa? Paling gampang itu air putih. Atau kalau diare biasanya diberikan apa? Oralit ya. Atau sekarang mungkin sudah banyak sekali yang sudah ada air dengan mineral yang sudah dalam kemasan. Contohnya ya, salah satu contohnya juga yang menjadi sponsor kita hari ini, Pocari Sweat atau yang lainnya, itu dapat diberikan. Mungkin ada pertanyaan, Dok, kenapa sih Dok harus diberikan air bermineral, kata dokter tadi? Kenapa nggak kasih air biasa aja? Kenapa? Karena pada saat tubuh kita mengeluarkan cairan atau keringat, itu dia sekaligus mengeluarkan mineral-mineral di dalam tubuh. Dia tidak keluar sendiri. Tidak hanya H2O saja yang keluar, atau air saja yang keluar. Tapi dia juga mengeluarkan mineral-mineral lainnya yang terikat dengan air. Untuk itulah, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, kita butuh air bermineral. Yang paling tradisional apa? Pernah ada bapak-bapak, ibu-ibu ini tahu apa air yang paling tradisional yang bisa diberikan kepada orang yang demam atau kekurangan cairan? Betul sekali, air kelapa dulu. Air kelapa, woy, berikan tepuk tangan dulu. Air kelapa dulu juga digunakan sebagai infus, saking nggak ada infusnya pada saat itu, ya. Jadi untuk sekarang kita gampang-gampang aja, daripada bapak-bapak, ibu-ibu naik ke pohon kelapa, belum lagi jatuh, belum nanti harus pergi ke fisioterapi panjang, ke warung terdekat cari Pocari Sweat aja, rehidrasi tubuh, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk sponsor kita. Dan yang terakhir adalah membawa anak ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Kapan itu harus kita lakukan? Pertama, apabila demamnya itu tinggi. Dok, kategori demam tinggi itu berapa? Di atas 38,5 derajat Celcius. Makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sedia setidaknya alat pengukur suhu ya di rumah. Tapi tem untuk anak bukan tem yang ditembak ya. Bukan yang seperti itu, yang nempel sama ketiak ya. Kemudian kalau misalnya disertai dengan kejang, kemudian misalnya demamnya itu ada penyakit penyerta lainnya, misalnya anaknya dengan mual, muntah, kemudian diare, tidak dapat minum dan lain sebagainya, langsung segera mungkin dibawa ke puskesmas, klinik ataupun IGD terdekat. Baik, saya rasa cukup dari saya.